Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Fadila, NPM 2108260066, mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya pada blok Neuroscience Lokomotor terkait dengan organ dan struktur sistem saraf serta nervus kranial. Baik, jadi untuk sistem saraf sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada sistem saraf pusat dan juga sistem saraf tepi. Untuk sistem saraf pusat terdiri menjadi dua bagian atau dua organ, yaitu ada encephalon atau brain dan juga medulla spinalis. Untuk encephalon terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada cerebrum, diencephalon, mesencephalon, pons, medulla oblongata, cerebellum, struktur ruang dan saluran, serta meninges encephali. Untuk cerebrum terdiri dari dua struktur, yaitu ada hemisfer cerebri dextra dan juga hemisfer cerebri sinistra, yang mana kedua struktur ini terdapat korteks cerebri. Kemudian untuk diencephalon terdapat struktur hipotalamus dan juga talamus. Kemudian untuk mesencephalon terdapat struktur pedunculus cerebri. Kemudian untuk medulla oblongata terdapat struktur piramis. Kemudian untuk cerebellum terdapat struktur hemisfer cerebri dextra dan juga hemisfer cerebri sinistra. Dan untuk struktur ruang dan juga salurannya itu terdapat ventriculus lateralis, ventriculus tertius, aqueductus cerebri, dan juga ventriculus quartus. Kemudian untuk meninges encephali atau selaput pembungkus daripada encephali itu ada dura mater encephali, arachnoid mater encephali, dan juga pia mater encephali. Selanjutnya di sistem saraf pusat juga ada organ medulla spinalis. Kemudian untuk sistem saraf tepi terdiri dari nervus cranialis dan juga nervus spinalis. Untuk nervus spinalis terbagi menjadi 12 bagian, yaitu ada nervus olfactorius yang mana fungsinya itu berupa sensorik, berperan dalam indera penciuman seperti membantu mendeteksi aroma wangi ataupun bau yang terhirup oleh hidung. Kemudian untuk nervus opticus fungsinya juga sensorik yang mana untuk mengantar informasi visual dari retina ke otak. Kemudian ada nervus oculomotorius yang mana fungsinya itu motorik untuk mengendalikan gerakan bola mata seperti berkedip, mengontrol respon pupil, dan memfokuskan penglihatan pada suatu objek. Kemudian ada nervus trochlearis yang mana fungsinya itu adalah motorik, yaitu untuk mengontrol otot mata oblikus superior yang bertugas menggerakkan mata ke bawah, ke samping, dan juga ke atas. Selanjutnya yaitu ada nervus trigeminus yang terdiri dari nervus ophthalmica, nervus maxillaris, dan juga nervus mandibularis. Yang mana fungsinya itu ada sensorik dan juga motorik. Untuk nervus ophthalmica dan nervus maxillaris fungsinya itu sensorik, yaitu untuk merasakan sensasi pada wajah, kulit, dan leher atas, dan juga merasakan rasa nyeri, dingin, ataupun panas. Kemudian untuk fungsi motoriknya itu ialah berperan dalam mengontrol gerakan otot di telinga, mulut, dan juga rahang. Selanjutnya yaitu ada nervus abducens yang fungsinya itu adalah motorik, yaitu untuk mengendalikan otot mata rectus lateral yang memiliki peran sebagai penggerak mata ke arah luar, misalnya melihat ke arah telinga. Kemudian ada nervus facialis yang mana fungsinya itu ada fungsi sensorik dan juga motorik. Untuk fungsi sensoriknya itu adalah menerima rangsangan dari bagian anterior lidah untuk diproses di otak sebagai sensasi rasa. Kemudian untuk untuk fungsi motoriknya itu adalah mengendalikan otot wajah untuk menciptakan ekspresi wajah.
Kemudian ada nervus vestibulocochlearis yang mana fungsinya itu adalah sensorik, dan dia dibagi menjadi dua, ada sensorik dalam hal vestibular atau dalam sistem vestibular dan juga sensorik sistem koklea. Untuk sensorik sistem vestibular itu berfungsi untuk mengendalikan atau menjaga keseimbangan, sedangkan pada sensorik sistem koklea itu berfungsi untuk menerima rangsangan yang nantinya akan diproses ke otak sebagai suara. Kemudian ada nervus glossopharyngeus yang mana fungsinya itu ada motorik dan juga sensorik. Untuk fungsi motoriknya adalah mengendalikan organ-organ dalam, kemudian untuk fungsi sensoriknya itu adalah menerima rangsang dari bagian posterior lidah untuk diproses ke otak sebagai sensasi rasa. Kemudian ada nervus vagus yang fungsinya itu juga motorik dan sensorik. Untuk fungsi motoriknya adalah mengendalikan organ-organ dalam, dan untuk fungsi sensoriknya adalah menerima rangsang dari organ dalam. Kemudian ada nervus accessorius yang mana fungsinya adalah fungsi motorik, yaitu untuk mengendalikan pergerakan kepala. Kemudian yang terakhir yaitu ada nervus hypoglossus yang mana fungsinya itu adalah motorik, yaitu untuk mengendalikan pergerakan lidah. Jadi sekianlah 12 nervus kranial. Kemudian ada juga nervus spinalis yang mana ada cervicalis yaitu dari cervical 1 sampai 8, kemudian ada thoracalis yang mana ada thoracal 1 sampai 12, kemudian ada lumbalis yang mana ada lumbalis 1 sampai 5, kemudian ada sacralis yang mana berupa sacralis 1 sampai dengan 5. Nah, berikut ini adalah referensi yang saya gunakan dalam membuat mind map ini. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya, kurang atau lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.